Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Rohali dari kelas Informatika A dengan NIM 20.01.013.051. I will explain about simple past tense and simple present tense. Yang pertama yaitu ada simple present tense. Simple present tense adalah tense yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau menjadi kebiasaan. Tense ini merupakan tense yang paling sering digunakan di dalam bahasa Inggris. Adapun fungsinya, yang pertama yaitu ada general truth, di mana merupakan fakta umum yang bisa kita dapati di kehidupan sehari-hari. Contohnya, matahari terbit dari sebelah timur ke barat, awan berwarna putih, dan langit berwarna biru. Yang kedua yaitu ada habitual action atau kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, seperti makan dan minum, BAB maupun BAK. Adapun rumusnya, apabila dia menggunakan kalimat positif, maka rumusnya yaitu ada subjek, di mana subjek itu ada I, you, they, we, she, he, it. Kemudian ditambah verb one plus object. Apabila dia menggunakan she, it, maka perlu ditambahkan s atau is. Contohnya seperti you play gadget. Apabila dia menggunakan she, maka she plays gadget. Menambahkan huruf s di belakang kalimat play. Kemudian apabila dia kalimat negatif, maka rumusnya subject plus do not atau does not, yang bisa disingkat don't atau doesn't, ditambah verb one plus object. Contohnya yaitu she doesn't love me. Kemudian apabila dia menggunakan I, you, we, they, maka menggunakan don't. Selain dari itu menggunakan doesn't. Selanjutnya yaitu ada kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Di sini rumusnya menggunakan do not atau doesn't not. Does not ditambah subjek, ditambah verb one, dan ditambah objek. Misalnya seperti do you know him atau don't you believe me. Adapun bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga, she, he, it tergantung dari akhiran kata kerja atau verb tersebut. Yang pertama, untuk kata kerja yang berakhiran o, ch, sh, x atau z ditambahkan is. Adapun contohnya yaitu go. Karena dia berakhiran o, maka ditambahkan is menjadi goes. Go menjadi goes. Kemudian yang kedua yaitu untuk kata kerja atau verb yang berakhiran konsonan bisa ditambahkan y, hilangkan y, dan tambahkan ies. Seperti study menjadi studies, carry menjadi carries. Kemudian untuk kata kerja atau verb yang berakhiran vokal ditambah y plus y cukup tambahkan s. Misalnya seperti play berakhiran y maka ditambah s menjadi plays. Say menjadi says. Adapun macam-macam kalimat simple present tense. Yang pertama yaitu ada simple present tense afirmatif. Contohnya yaitu she reads Harry Potter books every day, yang artinya dia membaca buku Harry Potter setiap hari. Apabila dia simple present tense negatif, maka ditambahkan doesn't menjadi she doesn't read Harry Potter books every day, yang artinya dia tidak membaca buku Harry Potter setiap hari. Kemudian selanjutnya ada simple present tense interrogatif. Contohnya yaitu do you play basketball every morning? Apakah kamu bermain basket setiap pagi? Apabila dia menggunakan subjek I, you, they, we, maka menggunakan do. Apabila dia menggunakan subjek she, he, it, maka menggunakan does. Selanjutnya yaitu ada simple past.
Dalam simple past ini memiliki suatu function, yaitu untuk menyatakan suatu aktivitas yang terjadi dengan jelas di masa lampau. Adapun time signalnya yaitu yesterday, last night, last week, 2 years ago, 3 years ago, dan lain-lain yang terjadi di masa lampau. Adapun rumusnya yaitu apabila dia kalimat positif, maka menggunakan verb to. Sedangkan untuk kalimat negatif dan interrogatif menggunakan verb 1 atau verb 1. For example, kalimat positif yang pertama yaitu ada I ate fish last night, yang artinya saya makan ikan tadi malam. Di sini menggunakan kata kerja kedua yaitu ate, sedangkan untuk kata kerja pertama yaitu eat. Contoh selanjutnya yaitu ada she bought new car 2 years ago, yang artinya dia membeli mobil baru 2 tahun yang lalu. Kemudian untuk kalimat negatif, contohnya yaitu ada I didn't buy new car yesterday, saya tidak membeli mobil baru kemarin. Contoh selanjutnya yaitu ada temanku tidak mengundangku di pestanya tadi malam, atau my friend didn't invite me to this party last night. Dan untuk kalimat interrogatif, di sini kita menambahkan did atau didn't di awalnya, kemudian menambahkan subjek dan verb 1. Contohnya yaitu did you call me last night? Artinya, apakah kamu menelponku tadi malam? Untuk regular verb, tambahkan ed atau d di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. Contohnya yaitu ada stay, ditambahkan ed menjadi stayed, yang artinya tinggal. Kemudian play, ditambahkan ed menjadi played, yang artinya bermain. Untuk irregular verb, termasuk di dalamnya to be, bentuk kata kerja keduanya sangat berbeda. Contohnya yaitu ada drink menjadi drunk, artinya minum, eat menjadi ate, artinya makan, kemudian run menjadi run, artinya berlari. Namun, ada sebagian irregular verb yang memiliki bentuk kata kerja yang sama dengan bentuk kata kerja dasar. Misalnya seperti put, split, dan split tidak mengalami perubahan pada kata kerja dasarnya, akan tetap seperti itu.